Kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 34. Almer yang sudah di tempat kerja, tapi tidak mendapati job dari atasan. Bahkan Almer dicuekin sama Pak Irwan supervisornya. Hari itu seperti akan berakhir. Semua orang terlihat berbeda. Rumor yang beredar bahwa Almer kan dipecat begitu cepat terdengar, hingga di telinga Fitria. Yanti yang mendapati tugas mengurus kontrak Almer. Untuk dihitung pembayaran sisa kontrak, hanya bisa meneteskan air mata. Di pikirannya Almer takkan bisa lagi dilihat. Tak ada lagi kopi hangat. Tak ada lagi melihat wajah yang berseri di setiap paginya. Sementara Fitria seakan tak percaya, langsung mendatangi ruangan ayahnya. Fitria berkata, "Ayah harus membantuku untuk katakan pada Dewan Direksi dan HRD untuk membatalkan pemecatan tentang Almer." Namun ayahnya berkata, ayah juga mau Almer dipecat. Ayah tidak ingin Almer terlalu masuk jauh ke dalam hidupmu. Dan ini sudah menjadi keputusan, kata ayahnya. Semakin Fitria merengek meminta tolong, ayahnya semakin tak bersimpati pada Almer. Ayahnya kemudian menelpon Pak Jeki. Hari itu juga ayahnya perintahkan Pak Jeki segera percepat proses PHK Almer. Mendapat dorongan yang kuat dari seorang direktur, Pak Jeki lebih senang. Pak Jeki ingin sebenarnya Almer tak terlihat lagi di perusahaan itu secepatnya. Pak Sofyan yang ingin menyelamatkan Almer hanya bisa diam. Entah apa salah Almer, hingga Almer harus di PHK. Dari pihak hubungan industrial relasi, tak ada respon pembelaan, tapi Almer tetap tenang. Lalu datang Pak Irwan menghampiri, membawa sebuah kertas dari sebuah email yang diprint dari meja komputernya. Kertas itu bertuliskan perintah untuk menghadap Pak Jeki secepatnya. Membaca isi kertas itu, Almer langsung bergegas ke ruangan Pak Jeki. Setibanya di ruangan itu, Almer mengetuk pintu dan memberi salam. "Selamat pagi, Pak." Sambil tangannya mengetuk pintu. Hari itu jam telah menunjukkan pukul 10. Matahari sudah condong meninggi, dengan sinarnya yang panas, membakar adrenalin, serta membangkitkan emosi. Pak Jeki mempersilahkan Almer masuk. Masuklah Almer ke dalam ruangan itu. Tanpa dipersilahkan duduk, Pak Jeki menyampaikan beberapa kesalahan, hingga kinerja Almer tak bisa dipertahankan lagi. Lalu Almer berkata, kesalahan yang dituduhkan kepadanya sangatlah berlebihan. Dituduhkan bahwa Almer sering terlambat, padahal apa yang dilakukan Almer sangat beralasan, dan sering meminta persetujuan atasan. Namun pembelaan Almer tak bisa mengubah keputusan sepihak dari manajemen perusahaan itu. Akhirnya Almer resmi di PHK. Pak Jeki menyampaikan bahwa hari ini hari terakhir bekerja. Sisa kontrak akan dibayarkan pada hari Sabtu di minggu itu. Almer diminta balik pada hari Sabtu untuk mengambil sisa gaji dan sisa kontrak yang dibayarkan. Dari ruangan Pak Jeki, Almer diminta kembali ke ruangan cleaning service. Almer pun beranjak meninggalkan ruangan manajer HRD itu. Di ruangan cleaning service Almer hanya duduk merenung. Sesekali dia tersenyum mengingat pertama kali dia bekerja, hingga harus diejek, dihina. Bahkan Almer pernah ditampar. Tiba-tiba datang Pak Irwan dan berkata, "Kamu pulang aja, karena sudah tidak diberikan job." Dengan kata lain, Almer telah dibebas tugaskan, kata Pak Irwan. Almer pun dengan terpaksa harus pulang ke kosnya. Keluar dari pintu gerbang perusahaan, Almer memandang gedung tinggi itu sambil tersenyum dengan menggelengkan kepala. Sedikit pun Almer tak merasa dendam pada mereka. Dia kemudian bersalaman dengan Pak Security Yanti yang lagi menghitung pembayaran gaji serta sisa kontrak Almer untuk diserahkan ke akunting. Hanya bisa menangis. Begitu juga dengan Fitria. Dia meminta tolong pada ibunya agar bisa melobi ayahnya. Namun usahanya tetap sia-sia. Pulanglah Almer ke kosnya dengan berjalan kaki. Setibanya di kos, Almer merenung akan Nirmala.
bertanya dalam hati apa yang Nirmala lakukan. Sang pangeran hanya bisa rindu dari kejauhan. Sebulan lebih kerja, belum sempat mentraktir Nirmala. Almer sudah di PHK. Karena terlalu rindu pada Nirmala, Almer menulis sebuah pesan. Teruntuk Nirmala. Apa kabar dirimu Dinda pada hari ini? Terbesit dalam ingatanku semua tentang kita. Aku merindukan dirimu. Sungguh aku sangat rindu. Aku harap kamu dalam keadaan sehat walafiat. Aku minta satu hal darimu. Jika aku adalah jodohmu, kita berdua akan menceritakan kisah kita pada anak-anak kita. Namun jika aku bukan jodohmu, aku minta darimu, ceritakanlah pada anakmu kisah cinta kita, bahwa kamu pernah mencintai aku dengan nyawa serta pengorbanan yang tulus. Kuatlah dirimu di sana. Aku di sini selalu berdoa agar kita bisa disatukan. Amin. Dariku kekasih hatimu, Almer Zain. Almer tidak memikirkan pekerjaannya saat dia dipecat. Dia hanya ingat Nirmala. Karena Nirmala adalah kunci keberhasilan Almer bisa diterima sebagai seorang karyawan. Dalam hayalan Almer tersadarkan oleh sebuah telepon. HP-nya berdering cukup keras. Titit-titit, 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 titit-titit. Nampak di layar HP. Sang ayahanda raja menelpon. Diharap masih sangat malam karena perbedaan waktu. Namun ayahanda di waktu tengah malam diharap pasti ada sesuatu yang penting, kata Almer dalam hati. Almer mengangkat teleponnya. Assalamualaikum anakku pangeran. Waalaikumsalam ayahanda raja. Jawab Almer. Engkau menelpon selarut ini di sana. Pasti ada sesuatu yang penting. Aku harap ayahanda raja dalam keadaan sehat. Amin. Ucap Almer pada rajanya. Lalu ayahnya berkata, iya anakku. Ayah sangat mengkhawatirkan dirimu. Ayah dalam keadaan sehat. Hanya saja ayah menelpon. Karena ayah mendengar kamu dipecat dari pekerjaan kamu. Ayah berpikir kamu sangat terguncang. Makanya ayah menelpon kamu. Untuk memberikan kamu dukungan. Dengarlah titah ayah. Seketika Almer duduk. Kedua kakinya dilipat ke belakang. Dan Almer duduk di atas betis kaki yang dilipat. Ini adalah adab ketika seseorang menerima titah sang raja. Hamba mendengar titah dari raja. Ucap Almer pada ayahnya. Ayahnya berkata, raja bertitah mencermati situasi politik yang terjadi di Indonesia. Demi masalah ekonomi negara itu, maka kita harus mendukung mereka dari segi ekonomi. Untuk itu ayah titahkan padamu untuk memimpin audit perusahaan kita di sana dari beberapa aspek, baik dalam sisi operasional maupun keuangan perusahaan. Ini semua berhubungan dengan undang-undang minerba, minyak dan gas yang ada di Indonesia. Untuk itu kamu sebagai pemilik perusahaan yang baru yang telah mengganti posisi ayah dapat turun langsung ke lapangan. Beberapa staf ahli dari kantor pusat akan berangkat pada hari ini, dan kalian bisa bertemu dengan pertemuan secara rahasia antara kamu dan staf ahli yang ayah kirim. Mendengar itu sebagai bentuk titah seorang raja, maka Almer dengan segera merespon. Almer berkata, siap raja. Titah ini akan dijalankan sebaik-baiknya. Ayahnya pun menyudahi telepon itu. Di tempat kerja, Fitria dan Yanti tak lagi melihat Almer. Kedua wanita ini merasa kehilangan. Padahal Almer tidak pergi meninggalkan mereka. Dan mereka bisa mencari Almer di kos. Sambil merisaukan akan Almer, Fitria dikejutkan dengan email perihal meeting darurat. Seketika seisi perusahaan dibuat panik. Fitria menerima email dari ayahnya bahwa akan ada audit besar-besar pada hari Sabtu. Pak Indra selaku direktur perusahaan itu menerima informasi dari kantor pusat tentang audit itu. Langsung Pak Indra memerintahkan seluruh manajer untuk berkumpul secepatnya. Segera mereka bertemu. Pak Indra meminta mereka untuk menyiapkan data-data yang validasinya akurat. Pak Indra menyampaikan kepada mereka, pemilik perusahaan akan datang untuk meninjau langsung
Jadi mereka harus menyiapkan data dari sekarang. Pak Jeki meminta Yanti menyiapkan data yang dimiliki HRD. Begitu juga dengan manajer yang lain. Sama halnya dengan Fitria. Menyiapkan data keuangan. Hari itu juga karena panik. Mereka lupa menelpon Almer. Tak terasa sore berlalu begitu cepat. Para staf dan pekerja lainnya bersiap-siap untuk pulang. Nampak Fitria membawa laptopnya memasuki mobil Lamborghini-nya. Begitu juga dengan ayahnya. Mereka terlihat seperti sibuk. Sampainya mereka di rumah. Dengan kesibukan itu, Fitria lupa akan nelpon Almer. Lain halnya dengan Yanti. Malamnya Yanti masih bisa menelpon Almer. Almer yang duduk di teras rumah, sambil melihat bintang-bintang di langit. Tiba-tiba HP-nya berdering. Titit-titit, 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 titit-titit. Di layar HP itu, nomor yang menelpon tak ada namanya. Almer kemudian mengangkatnya. "Assalamualaikum Pangeran," diucapkan dalam bahasa Arab. Terdengar suara seorang wanita. Suara ini belum pernah didengar sebelumnya. Almer dengan respon menjawab salam itu. "Waalaikumsalam, ini siapa?" tanya Almer. Lalu orang itu berkata, "Aku Aisyah Anjeli, salah satu manajer dari kantor pusat, yang ditugaskan Raja untuk audit bersama Pangeran." "Oh iya Anjeli. Salam kenal dan apa yang bisa kubantu?" tanya Almer. Lalu Aisyah berkata, "Besok ada meeting tertutup di hotel yang mereka nginap saat ini. Dimohon pada Pangeran untuk bisa hadir. Ada hal-hal teknis yang akan dibahas," kata Aisyah. Di lain tempat, Yanti yang mencoba menghubungi Almer namun tak bisa tersambung. Yanti hanya bisa mendapatkan jawaban sibuk dari operator jaringan. Hatinya berkata, "Almer nelpon ama siapa tah kok sibuk terus? Apakah Jihan menelponnya? Ataukah Fitria?" Yanti merasa gelisah. Sementara Almer masih menelpon dengan Aisyah. Almer berkata pada Aisyah, "Oke, kirimkan lewat pesan alamat hotelnya. Besok aku hadir di sana." Yanti kemudian menelpon lagi. Kali ini teleponnya tersambung. "Assalamualaikum. Mas Almer kok HP-nya sibuk? Lagi nelpon ama siapa?" tanya Yanti penasaran. Almer pun menjawab lagi nelpon sama Aisyah, orang dari kantor pusat. Almer kecoplosan ngomongnya. Lalu Yanti berkata, "Staf kantor pusat maksudnya." Langsung Almer tersadarkan. Untung Almer cepat mencari jawaban. Almer bertanya, "Iya, kamu pernah ngomong ada audit dari staf kantor pusat. Itu bagaimana?" tanya Almer. Pertanyaan itu membuat Yanti teralih pikirannya. Dia lupa kalau dia lagi nanya Almer telepon ama siapa. "Untuk aja tidak ketahuan Yanti," kata Almer. Lalu Yanti berkata, "Nih, hari Sabtu ada audit dari kantor pusat. Makanya di kantor lagi sibuk. Terus kamu Sabtu datangkan ambil gaji kamu yang dibayar. Karena sisa kontrakmu masih ada," kata Yanti. Almer pun berkata, "Iya, aku akan datang." Yanti berkata lagi, "Maaf ya, kami tak bisa menolong kamu." Almer pun tertawa terbahak-bahak. Almer bayangkan gimana jadinya hari Sabtu Almer datang bukan sebagai cleaning service yang dipecat, melainkan sebagai pemilik perusahaan. Lalu Yanti berkata, "Kok kamu tertawa begitu? Apanya yang lucu? Orang lagi sedih tak bisa nikmati kopimu lagi. Kamu malah ketawa terbahak-bahak." Langsung Almer berkata, "Iya sudah. Hari Sabtu aku bikinkan kamu kopi spesial. Aku janji." Yanti mendengarnya jadi senang dan terhibur. Dia pun berkata, "Oke, aku tunggu kopi buatanmu." Lantas ia menyudahi telepon itu. "Sudah dulu ya. Aku ingin istirahat. Besok banyak kerjaan." Telepon pun dimatikan. Keesokan harinya, Almer berangkat menuju hotel, yang alamatnya dikirim oleh Aisyah lewat SMS. Sampainya di sana Almer langsung menuju kamar khusus. Yang di dalam kamar itu ada ruangan meeting. Almer mengetuk pintu kamar tersebut. Beberapa orang staf sudah berada di dalam. Datang seorang wanita membukakan pintu. Dilihat Almer yang penampilannya begitu sederhana, hanya menggunakan kaos oblong, dia datang ke pertemuan itu. Wanita itu berkata,
dengan menggunakan bahasa Inggris. "Maaf Pak, kami sedang ada pertemuan. Nanti aja bersihkan kamarnya." Pintunya pun ditutup lagi. Almer kedua kalinya mengetuk pintu. Wanita itu kembali membukanya. Dilihat bahwa yang di depan pintu masih laki-laki yang sama. Wanita itu berkata lagi, "Maaf Pak, kami ini masih ada pertemuan. Nanti aja bersihkan kamarnya." Dipikirnya Almer adalah pelayan kamar. Pintunya ditutup lagi kembali. Ketiga kalinya lagi Almer mengetuk pintu. Dilihat dari kaca pembesar yang ada di pintu, bahwa yang di depan itu masih laki-laki yang sama. Wanita itu berkata pada teman-temannya di dalam ruangan itu, "Pelayan kamar di luar itu tak mau pergi. Padahal aku sudah bilang kita masih ada pertemuan. Nanti aja bersihkan kamarnya." Tapi tidak mau mendengar. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kasih uang tip." Siapa tahu yang dia tunggu adalah uang tip, jasa layanan kamar. Lantas wanita itu mengambil uang dari dompetnya. Lalu kemudian membuka pintu. Diambillah tangan Pangeran Almer. Seraya berkata, "Ini uang tip. Silahkan kamu pergi. Hari ini kamar ini tidak usah dibersihkan." Tanpa membiarkan Almer bicara, wanita itu langsung menutup pintu. Almer kembali mengetuk pintu. Kali ini ketukan tangan Almer di pintu itu makin keras. Melihat masih Almer, wanita itu mau memarahi Almer. Seketika dia membuka pintu dan berkata, "Kamu fuck you." Lalu Almer berkata, "Kenalkan aku Pangeran Almer," dengan menggunakan bahasa Arab. Wanita itu tercengang. Dia tak lagi mampu berkata-kata. Hanya bisa diam dengan wajah sangat malu. Terdengar dari dalam kamar, "Aisyah, kamu kenapa diam? Apa yang terjadi?" Aisyah belum bisa ngomong. Almer pun berkata, "Namamu Aisyah. Apakah aku masih bisa masuk ke dalam?" Dengan penuh rasa malu, Aisyah berkata, "Maafkan saya Pangeran. Saya tidak tahu kalau Anda adalah Pangeran Almer. Saya hanya melihat foto Anda di internet." Rupanya Aisyah sebelumnya tidak mengenal Almer. Semenjak tamat aliyah sekolah sederajat sebelum Masehi, Almer di Maroko lanjutkan studinya. Pulang dari Maroko, Almer langsung ke Indonesia. Jadi banyak tidak mengenal Almer. Aisyah sangat malu hari itu. Dalam hatinya, pangeran ini orangnya lembut dan sederhana. Sedikit pun dia tidak memarahi Aisyah. Semua orang di situ pun tak ada yang mengenal Almer. Semua pun menunduk minta maaf. Meeting pun dimulai. Dalam meeting, sesekali Aisyah melirik-lirik Almer, seperti mencuri pandangan gitu. Sampai akhirnya meeting di hari itu pun selesai. Hari berganti hari. Tak terasa sudah 4 hari berlalu. Hari Sabtu pun tiba di hadapan Almer. Aisyah dan staf yang lain telah bergegas ke kantor pimpinan Pak Indra itu. Begitu juga dengan Almer. Datang di perusahaan seperti biasa dengan jalan kaki. Audit mulai dibuka dengan pertemuan serta perkenalan. Pertemuan dimulai jam pukul 8 pagi. Terlihat semua orang di kantor sibuk. Namun tidak bagi Almer. Almer masih santainya berjalan kaki. Tak terasa jam mulai menunjuk pukul 8. Para manajer dan stafnya memasuki ruangan pertemuan. Begitupun staf dari kantor pusat. Mereka telah memasuki ruangan itu. Disusul Pak Jeki yang ditemani Yanti hendak ingin masuk. Dilihat ada Almer di depan ruangan. Pak Jeki berkata, "Sisa gajimu akan diurus setelah pertemuan. Tolong pergi dari sini. Jangan buat malu perusahaan dengan kehadiranmu. Yang hanya datang ambil gaji sisa dari kontrak yang dibayarkan," kata Pak Jeki pada Almer. Pak Jeki langsung masuk ke dalam bersamaan dengan Yanti. Almer pun menyusul mereka dari belakang. Sampainya di dalam, nampak Fitria yang kaget Almer masuk. Begitu juga Pak Indra. Dia marah melihat Almer di dalam. Pak Indra langsung melotot ke Pak Jeki. Sebagai isyarat kenapa Almer ada di dalam. Melihat banyaknya orang dari kantor pusat, Pak Jeki tidak bisa ngomong. Dia perintahkan Yanti suruh Almer keluar. Yanti pun menghampiri Almer dan berkata, "Kamu keluar aja, jangan di sini."
Nanti Pak Jeki marah, kata Yanti. Almer tersenyum dan berkata, kamu tenang aja. Lalu Aisyah, salah satu staf dari kantor pusat, bertanya pada Pak Indra, apakah meeting sudah bisa dimulai? Dengan pandangan melotot ke Almer, Pak Indra menjawab dengan nada gugup, Bibi bisa dimulai. Aisyah bertanya lagi, apakah semua sudah hadir? Pak Indra menjawab sudah. Langsung Aisyah memperkenalkan satu persatu nama dan jabatan mereka semua. Pemirsa, bagaimana kelanjutannya saat Aisyah memperkenalkan Almer, serta posisinya pada semua orang yang ada di situ? Apa jadinya ketika mereka tahu siapa Almer? Bersambung. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Cerita asli hanya di Almer artikel YouTube. Terima kasih.